Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wassalam ma'azamahin. Jemaah rahimakumullah, kembali kita duduk dalam majelis ilmu kita tiap malam Jumat. Maka pada kesempatan malam hari ini, di mana kita akan sebentar lagi akan menyongsong penyembelihan hewan kurban. Maka pada kesempatan ini insya Allah kita akan sedikit menyinggung atau bagaimana terkaitnya kurban ini dengan kejadian Arafah, karena ini berhubungan dengan mengalirkan darah. Di minggu kemarin kita sudah menjelaskan atau menguraikan tentang wukuf. Maka kita mengulang sedikit. Wukuf adalah sebuah peristiwa atau kejadian. Kemudian Arafah adalah penamaan atau suatu tempat yang diberi nama karena adanya peristiwa wukuf. Kemudian di dalam wukuf itu ada kewajiban. Artinya kewajiban orang yang wukuf. Kalau istilah, kalau konotasi sekarang itu atau analogi sekarang kita ambil amsal, orang yang berumah tangga itu akan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, sama itu. Orang yang sudah wukuf secara ritual haji, ia akan memenuhi kewajiban-kewajiban ketika ia sudah wukuf, seperti ia akan melontar jumrah, atau sesudah ia wukuf saat terbit fajar ia akan menuju dua tempat, yaitu yang disebut dengan Musdalifah dan Mina. Maka di tempat itulah dari tanggal 10, 11, 12, dan 13 itu ada 4 hari waktunya yang disebut dengan melontar jumrah. Jumrah itu berasal dari kata jamarat. Maka melontar jumrah ternyata ada yang tidak mampu atau kada bisa dengan sesuatu halangan, baik ia sakit ataupun ia tidak memiliki kemampuan. Maka inilah diperintahkan untuk mengalirkan darah atau bayar dam. Nah, di sini di mana tempat mengalirkan darah, inilah yang disebut dengan Mina. Jadi Mina itu tempat mengalirkan darah, karena berdasarkan sebuah redaksi hadis, Nabi mengatakan bahwasanya syaitan itu mengalir di dalam aliran darah. Nah, ini tujuan kita. Tujuan kita menyembelih itu adalah mengalirkan darah. Sedangkan secara ritual haji, orang membayar dam denda karena ia tidak melakukan lontaran. Ada melontar kata kawa. Kalau wukuf wajib, kalau wukuf rukun. Orang yang tidak melaksanakan rukunnya berarti tidak dianggap haji. Tapi orang yang berada ketika ia wukuf, misal kan banyak tuh nantinya orang yang sakit di ruang ICU aja bisa diangkut. Oh, jadi di ambulan itu lengkap asal berada di situ. Nah, tentunya ia tidak bisa melaksanakan kewajiban. Kalau rukunnya, karena rukun itu hanya wajib berada, bermalam. Nah, jadi orang wukuf itu wajib berada, misalnya wajib berada di Banjar, itu maksudnya.
Tapi ketika ia berada di banjir diharuskan melakukan persyaratan-persyaratan itu. Sama. Orang wukuf itu tadi analoginya adalah orang kehidupan berumah tangga. Kemudian di dalam kehidupan berumah tangga itu ada yang tidak bisa melaksanakan kewajiban. Nah, ini disebut dengan dam atau bayar dam. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang amaliyah ketika wukuf. Orang yang wukuf, maka tasbihnya atau zikirnya itu ada 3. Tasbih, istighfar, dan zikir. Maka orang yang sudah menyatakan wukufnya kita itu adalah pertemuan jahirnya kita dengan batin kita. Bahasa kita agak turun sedikit biar mudah. Atau pertemuan nafsu kita dengan hati. Jadi perannya adalah hati itu bertamu. Jadi segala apapun itu adalah hati yang menentukan. Itu wukuf. Maka kewajiban wukuf tadi dalam pandangan tasbih ia mensucikan. Kalau bahasa tasbih bahasanya mensucikan, seakan-akan ada yang kotor, ada yang tidak suci. Ya, mensucikan itu maksudnya kita mengembalikan ke asal, bukan mensucikan sebenarnya, mengembalikan kepada yang suci. Itu maksudnya. Kalau mensucikan ini seolah-olah ada yang kotor. Kotornya itu sebenarnya karena kita tidak mengenal asal yang kita pandang, asal yang kita dengar itu kotor jadinya. Nah, kita pandangan kita mengerti dan memahami ketika apa yang didengar, ketika apa yang dilihat. Itu kembali ke asal. Nah, ini ngarannya tasbih. Subhanallahnya itu di situ. Kalau bahasa dengan mensucikan ini banyak tertipu. Mensucikan itu sama aja dengan baju kotor ditapas. Ini yang suci. Maka pandangan kita yang kotor inilah tidak bisa menghantarkan kepada yang suci atau mengembalikan kepada yang suci. Inilah yang disebut dengan jamarat. Oh, ini harus dibuang nih. Melontar jumrah. Di mana letaknya? Ini letaknya adalah antara Mina dengan Musdalifah. Musdalifah itu kenapa diberi nama Musdalifah? Musdalifah itu adalah kalau secara ilmu huruf nanti kita bahas. Adalah mengantarkan kita itu kepada pengakuan kita. Sebagai kita ini ingin membuat pengakuan kemana sih? Nah, itu maksudnya, itu disebut dengan Musdalifah. Kemudian Mina apa? Mina adalah tempat mengalirkannya darah. Makanya kita sebut tadi, adakah hubungannya korban kita ini menyembelih ini dengan yang kita bahas Mina dan Musdalifah? Yang pertama, kita ini hendak berkorban. Hendak berkorban itu sudah berada di Musdalifah. Di keinginan kita hendak berkorban nih, itu sudah berada di Musdalifah. Jadi Musdalifah itu adalah suatu langkah untuk menuju. Tapi belum sampai. Belum lagi. Ada gerakan, ada keinginan, ada kemauan. Aku ini dari mana? Aku ingin menuju ke asalku. Nah, itu Musdalifah. Makanya secara geografis Musdalifah itu setelah Makkah kurang lebih 5 km itu sudah disebut Musdalifah hingga menuju kepada Mina. Setelah Mina baru Arafah. Nah, setelahnya baru nantinya disebut Madinah. Ini tahapan-tahapan ini susunan batang tubuh tuh semua. Itu batang tubuh semua tuh. Makkah, Musdalifah, Mina, Arafah, dan Madinah. Itu susunan batang tubuh semua. Cuma yang kita pahami, karena ini kita membahas bab haji, jadi kita ini harus menguraikan, memahami kedua-duanya. Musdalifah dan Mina secara ritual haji adalah suatu tempat di mana seseorang itu akan melakukan melontar jumrah. Kalau orang bahasa melontar jumrah ini apa artinya? Setelah dibuka di beberapa kitab adalah melempar syaitan.
dan melempar syaitan. Sekarang kalau ini melempar syaitan, berarti ketika melempar syaitan ini ada dua makna. Berarti syaitan itu ada di tangan kita melempar. Tapi yang satunya ia beranggapan tugu yang ia lempari tadi adalah syaitan. Itu artinya melempari syaitan. Jadi melempar syaitan dan melempari syaitan itu harus beda. Ya, ada yang menerjemahkan melempar syaitan sama aja membuang. Yalah, kalau membuang berarti syaitan itu ada di diri kita. Nah, ini yang sudah haji-haji nanti mungkin bagus nih studi banding dengan orang yang sudah haji. Pian sudahkah melontar jumrah waktu haji? Apa garang untuk melontar ujasidin manawak syaitan? Kalau melempar syaitan, adang dahulu melempari syaitan kah? Melempar syaitan kah? Kalau melempari syaitan, tatipu kada tutugu. Ya. Kalau melempar syaitan, apabila pian bingung syaitan. Maingon syaitan tuh apabila harus dipaham. Ini pian kalau pian takunakan orang yang sudah haji-haji, dah kan hakikat jasiden. Iya benar hakikat. Yang kita tanyakan ini boleh secara syariat menjawab, boleh secara hakikat. Kalau dimaksudkan dengan melempar syaitan, berarti syaitan ada di diri kita. Yang mana yang syaitan di diri kita? Satu. Yang kedua, kalau memahamkan dengan melempari syaitan, yang di depan Anda adalah tugu. Itu khusus. Ini gelapakan sudah. Apa maksud melontar jumrah? Itu kan jumrah tidak akan bisa dipahami tanpa membahas jamaratnya itu. Tidak akan bisa dipahami. Jadi kalau dengan ilmu huruf ini akan lebih cepat dipahami dulu. Yang pertama kita akan memahami dahulu letak. Karena bila kita memahami letak di mana sebenarnya Musdalifah di diri kita tuh. Ini Mekah dulu. Setelah Mekah akan menuju Musdalifah. Jadi ya baru Mina. Arafah, Madinah. Jadi wukuf di Arafah, ini wukuf. Kemudian melontar jumrah bermalam di sini. Nah, melontar jumrah. Al-jumrah kita langsung kepada hurufnya. Al-jumrah asal katanya adalah jamarat. Kita pisah. Dan ini harus ada rangkaian kata jim, mim, ra, ta marbutah. Nah, nantinya ini akan berubah menjadi huruf ta. Jamarat. Dari Makkah menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf. Ya kan? Dilampaui sudah Musdalifah dan Mina. Kita urut dulu. Peletakan ihram, ini pakaian ihram sudah tergelincir matahari, ia akan melakukan tujuan Arafah. Hakikatkan kita. Ketika kita ihram,
Maka ihram ini adalah kalau sudah berada pada hati. Nah, kalau ada pada hati berarti ihram dah. Semua apapun adalah geraknya adalah hati dulu. Kita tuduh hati dah. Kalau orang sudah ihram ini berarti sudah tujib badan. Ya kan? Sirul qalb. Jadi ada di sini sudah. Maka hati ini ia akan merujuk kepada asal muasal. Siapa asal muasalnya? Hati dari mana asalnya? Segumpal darah. Ya. Kemudian darah dari air yang dikeluarkan dari tulang Adam. Itulah kenapa wukuf. Nah, wukuflah di Arafah. Lalu kita dapat menjawab. Arafah itu sebenarnya apa? Kita menuju Rahman Rahim kita. Arafah menuju asal kita. Bahwa lambang artinya tempat asal kita yang berupa air itulah yang disebut dengan huruf H nih. Itu hurufnya tulang. Dari tulang tengah inilah air keluar jadi segumpal darah, kemudian jadi hati. Nah, sekarang kita berada di sini. Jadi orang ihram ini berada di Makkah sudah, atau artinya bahasa Makkah itu bahasa hati. Sampailah kita di sini. Kemudian karena kita sudah ihram atau sudah berada pada hati, pokoknya kalau sudah hati berkata, harus sudah asal ujar hati. Ya, kita akan menuju Arafah. Apa sih yang dilalui? Kan Musdalifah dan Mina. Kenapa kada langsung singgah di Musdalifah? Kenapa kada singgah langsung ke Mina? Kenapa? Kan Adam pun kada langsung diturunkan di Makkah, kada langsung diturunkan di Madinah. Adam ke India dahulu, ini pertemuannya di sini. Artinya ketika kita berada pada hati, diperintahkan oleh hati, ujar hati nih, aku nih kan asalnya dari darah. Di manalah wadah darahnya nih? Itu maksudnya wadah darah tuh di mana, ujar hati? Karena kita nih badan ini berperilaku apa aja. Dan apa aja yang kita lakukan. Tapi ujar hati, kawalah melakukan apa aja amun kada ada aku. Kan hati kayak itu nih. Inilah bertahan. Berarti selama ini hati semuaan kita pegang. Lalu ujar hati, aku kan nak bulik juga. Kemana buliknya? Inilah menuju, kalau haji adalah peristiwa Arafah. Pertemuan Adam dan Hawa, Rahman dan Rahim. Jadi berangkatlah hati. Sampai di sini nih kejadian engkau. Rahman Rahim wukuf. Maka bertahanlah pada wukuf. Hati kita tadi bertahan pada wukuf. Wukuf itu bertahan sudah, bukan bertahan pada wukuf. Wukuf bertahan artinya bilanya bertahan pada wukuf, bertahan pada bertahan. Ya kan, coba kita di bahasa Indonesianya dengan bahasa nama penamaan untuk memperjelas saja. Artinya bertahanlah kita pada asal kita. Inilah asal kita. Huruf H aja langsunglah. Ini huruf H asal di mana kita diadakan. Air dipancarkan adalah daripada huruf H. Keluarlah kita di situ. Setelah kita mengenali, ya kan, mengenal artinya kita berada pada huruf H. Makanya dilalui tadi ada Musdalifah, ada Mina. Itu maksudnya. Maka ada tadi yang dilalui kada pinandu. Tadi bahwa di sini ada Musdalifah lawan ada Mina, hati langsung ke Arafah. Kenapa? Musdalifah adalah cara niat jadinya. Kehendak upaya. Secara tidak sengaja kita ini kada sadar langkah hati sampai ke Arafah adalah karena Musdalifah kawalah. Musdalifah ini sama. Kalau bahasa fikih ya ilmu.
Ilmu menghantarkanlah ke sini. Nah sekarang kenapa kejadian di dalam ritual haji Musdalifah dan Mina harus dilalui dahulu? Kenapa itu dilalui dahulu? Kada dipadahkan ini dahulu. Artinya kada berilmu dahulu ini. Kada hati ini kada diajarkan untuk itu dulu. Karena hati ini memiliki ilmu, tapi nya kada sadar bahwa yang mengantarkan adalah ilmu tadi. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu jangan lagi ketika sudah sampai pada suatu tempat tujuan, jangan lagi menuduh ilmu inilah yang mengantarkan ke sini. Itu maksudnya. Coba contoh. Pian-pian ke sini pakai kendaraan. Begitu sudah masuk ke rumah Pak Upi, mana kendaraannya? Dilepas kalau. Sekarang ketika sudah sampai di sini dibunyikan kendaraannya. Ya kayaknya kada bak kendaraan ya aku tak lambat. Ya kayaknya kada bak kendaraan aku tak lambat. Sekarang kita naik pulang ke atas. Manusia dan per detik itu sudah ada catatannya semua. Jam berapa pian sampai di sini sudah ada catatannya. Hendak berkendaraan kah, hendak berjalan kah? Kalau sudah Allah tetapkan jamnya sampai di sini, di situ. Hilanglah kira-kira kendaraan itu sebabnya. Itu maksudnya. Tapi apa akal pikir? Tadi pakai apa? Pakai kendaraan? Iya, pakai kendaraan. Sejak akal pikir, Imba sudah naik ke rumah Pak Upik. Di mana akal pikirnya tadi? Tadi ada lagi. Karena sudah sampai ke tujuan, Bapak membicarakan kendaraan lagi. Itu maksudnya. Nah inilah orang yang wukuf dari Makkah langsunglah menuju Arafah. Ia tidak membicarakan lagi, tidak menuhankan apa lagi, tidak ada lagi Tuhan-Tuhanan di sini, dihilangkan di situ. Maka apa? Proses wukuf ini sudah dilakukan. Ini kan rukun. Dari Makkah sampai ke Arafah ini kan rukun. Wajibnya itu Musdalifah dan Mina. Berilmu itu wajib. Itu maksudnya kita ini apa aja anak makan harus berilmu. Ya kan, berilmu itu kan tahu. Amun hendak makan kada ada ilmunya, karena duduk melihat orang berilmu, oh disuap, oh dikunyah, oh ditaguk, itu kan berilmu. Itu maksudnya. Tapi kita kadang menuduh lagi karena dikunyah, karena disuap, aku kanyang. Itu maksudnya. Jadi dari skema ini pun sudah menentukan bagaimana kita itu diharuskan ketika tujibul badan sirul qalab langsunglah menuju ke di mana nurnya. Jadi titik Arafah inilah yang disebut dengan alam nur. Sini alam nur. Alam nur bukan nurnya, alam nur. Nah, begitu di sini di dalam alam nur ini sama laman barang jar guring di situ. Tuhan hendak memadahi. Ya kan? Aku jar Tuhan hendak memadahi proses kayak apa dari banyu ya sampai menjadi hati tadi. Sampai jadi batang tubuh tuh kayak apa disinilah terjadi. Makanya perjalanan mi'rajnya darah itu dari alam Rahman menuju alam Rahim itu membentuk kepada huruf mim. Di buku itu. Jadi ini sekarang ketika Rahman dan Rahim itulah bertemu, itulah yang disebut dengan Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu kan wadah catatan kita. Nah sekarang di mana Lauh Mahfuz di dalam diri? Masa kita kadang kau cari alam rahim? Kan kita tidak di alam rahim semua tuh. Itu ketika dari masih berbentuk air sudah dijalankan persaksian, itulah tercatatlah semua. Itu wadahnya tuh. Wadah. Jadi dalam diri kita mencari Lauh Mahfuz di mana rahim kita tuh. Ulah lakian kada bisi rahim lah. Kan tadi Rahman menuju rahim. Itu.
Rahman menuju rahim. Kalau diartikan rahim pada suatu bentuk, nah, ya kan? Wadah, ampun kita tuh ada juga wadah Rahman yang asalnya, yang menyemburkannya itu tuh. Nah, disinilah terjadi pencatatan semua qada dan qadar. Setelah itu, setelah dijelaskan, sadarlah kenapa setelah berada di sini kita mengetahui daripada semuanya, lalulah kita sadar, oh selama ini aku tertipu. Di sini titik kesadaran kita. Makanya selama wukuf tasbih, ya kan, tahmid, istighfar, dan apa yang terakhir? Zikir. Nah, ini fungsinya. Setelah sadar, ujar yang di asal, buang. Apa pakaian selama ini? Buang, jangan dipakai lagi. Nah, jangan dipakai lagi. Inilah babulik ibadah dari Arafah menuju pulang ke Mina dan Musdalifah, malam pulang di situ. Buangi apa? Pakaian ikamnya, maka sawat kada pinandu apa itu maksudnya? Melontar jumrah. Ini pangdang selama ini ya, itu maksudnya. Oh, itu maksudnya jamarat. Orang yang melakukan ritual haji disebut jumrah, tak marbutah nang melakukannya. Bila sudah paham yang melakukannya disebut jamarat. Ya kan? Apa arti jamarat? Nah, ini ilmu huruf lam. Memahami sesuatu bahasa. Baik Al-Quran maupun kalimat atau kata-kata di dalam hadis. Ini kita contohkan. Jamarat. Masih ingat? Jim artinya sempurna, mim artinya jiwa, makna maksudnya, ra artinya rahmatnya atau ampunan. Nah, tak marbutah artinya adalah tempat, ya kan, tempatnya atau tempat hidup. Kalau dipanjangnya, ha adalah tempat asal muasal yang menjadikan hidup, tak adalah penyerahan atau istighfarnya itu. Maka tempatnya. Nah, sekarang ini kita sadar di sini nih, sadar. Buangilah semua amalan yang kada baik, karena pada hakikatnya diri kita ini jamarat. Bila kada kenal nih jumrah, bilanya jumrah, ada tahu dengan jamarat. Ujar Tuhan, diri engkau tuh asalnya adalah sempurna, jiwa ikam tuh sempurna, roh ikam tuh sempurna semuanya, artinya suci. Ini dikatakan itu sudah, artinya adanya diri ikam tuh karena ada ampunanku. Awal kejadian diceritakan itu berarti jamarat kita. Tapi karena kita kadang mengetahui, lalulah disebut dengan jumrah. Kenalilah dahulu. Nah, jadi melontar jumrah itu kalau secara hakikat adalah perintah buangi pakaian yang kada pinandu tadi, maka sudah dilalui, maka kada tahu. Buangi. Apa saja yang menjadi dinding, ternyata Musdalifah dan Mina inilah menjadi dinding selama ini. Pertama, merasa berilmu. Tuh, menunggang lawan ilmu. Wah, LCMA, profesor, wah, ya kan? Betamuan orang nang betitel di bawahnya, makinnya nang betamuan nang kada betitel, wah, makinnya di pada pinandu lagi, pada sama aja, kan kayak itu maksudnya. Tuh, nih nang menjadi dinding dua lah di sini. Mina apa sebutannya? Mina ini adalah disebut dengan mim dan nun itu karena Rahman dan Rahim itu bertemu, disebut dengan lauh mahfuznya itu membentuk kepada huruf mim. Kemudian Rahim pun akan mengembalikan kepada titik Rahmannya pula. Ini berbulik itu. Proses di dalam pengembaliannya itulah
Maka penamaan Mina ini adalah jiwa yang tersesat. Jiwa yang tersesat. Artinya Mina ini tersesat itu apa? Karena sudah terdinding oleh iblis dan syaitan. Terdindinglah di situ. Kita akan memahami di dalam melontar jumrah ini atau jamarat ini ada yang disebut nih. Ada yang disebut dengan akabah. Akabah. Kemudian ada yang disebut dengan ula. Ada yang disebut dengan wusta. Ada 3. Melontar akabah, melontar ula, ini ain, melontar wusta. Nama apa garang akabah nih? Ula dan usta. Nih kita orang yang sudah apalagi haji nangkat beberapa kali ke Makkah, rancakannya melontar nih apa garang tuh akabah, apa garang ula, apa garang usta. Sebenarnya ula, usta dan akabah. Ula ini yang paling halus, tihangnya halus aja tuh, tugunya nang paling penengah kena usta, nang paling ganal tuh akabah. Nah, kita susun aja urutannya. Jadi ada tiga tihang tuh. Yang pertama tihangnya ula, halus aja tuh. Nah ini ula kita rane. Nah kemudian taganal sedikit. Nah disebut dengan wusta. Kemudian taganal pulang. Nah disebut dengan akabah. Nah ini ada 3. Ini nang ditawaki nih. Nang kita melontar tuh nang tawaki. Sekarang kita takut nih akabah, wusta, samuaan tugu, samuaan yang kita tawak. Kayak apa kita haji? Ada paham wusta ini siapa? Akabah itu siapa? Ula itu siapa? Ada paham? Akabah ini asal kata mengambil dari penamaan sebuah desa yang ada di Palestina. Al-Aqabah. Mamba. Sedangkan peristiwa Aqabah ini banyak, ya kan? Secara geografis. Kalau ini ritual kita melontar 3 jumrah, artinya melontar 3 nang mahalangi, atau kita membuang nang betiga nih toh. Kan itu bahasa Jawa, bahasa kita nang 3 pakaian nang 3 tupang ya, gara-garanya kira-kira siapa akabah, siapa wusta, siapa ula ya, kira-kira siapa? Nah ada anak haji dah. Nang haji gin kada tahu juga, sudah kita takunin nang sudah beberapa kali haji jurang apa tujuannya melontar jumrah akabah itu, wusta dan ula itu apa? Maka 7 pulang, ya kan? 7. Coba kalau kita ada menghubungkan dengan korban, ini 7 butir, 7 butir, 7 butir, belum napar awal, belum napar sani, itu lanjut aja kayaknya dulu. Kita pahamkan yang 3 dahulu, ya kan? Nah orang nih nah sudah wukuf, tugasnya wajibnya melontar, tapi inya kada kawa, nya bayar dam bakurban. Karena apa betujuh? Nih melontar apa 7 biji betul. Inya betujuh. Sekarang kita di sini melontar kada? Kada melontar kada betujuh. Melontar aja kada, kenapa betujuh? Orang melontar betujuh sini. Ritual. Sekarang kita kada melontar. Oh, kalau inya kada melontar, ya kan? Secara ritual, yang ritual adalah melakukan dengan 7. Sekarang kita di sini di Makkah kada, di Arafah kada, umpat 2 nang betujuh. Makanya secara pendalilan, secara hadis muncullah pembagian hewan
korban. Ada korban orang yang berhaji, ada korban orang yang berada di luar kota Mekah. Nah, disitulah muncul. Nah, di sini memang terjadi secara hukum perbedaan pendapat lah di situ. Makanya kita bahas ini. Apakah kita di sini 7 jua? Kita di sini tiada batas. Ada batas kata kawat 7, bilanya 7, berarti kita secara ritual karena apa? Karena hakikat dan fikih atau hukum itu harus selaras. Ini dibatasi sudah di situ. Dan di sini pun dari tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari bila berada di situ tuh melempar tarus tuh. Putar kita malin. Putar pulang. Kada sekali aja melontarnya. Silakan baca di buku itu kada sekali 4 hari. Boleh mengambil napar awal, boleh. Boleh mengambil napar sani, boleh. Kada sampai tuntung, boleh. Ya bayar dam. Itu maksudnya. Nah sekarang kita pahami dulu kalau jamarat ini adalah bahasanya melempar syaitan itu adalah bahwa setiap jiwa manusia itu asalnya suci, bersih, sempurna. Tapi karena terdinding, siapa yang terdinding? Haknya nih nata dinding. Kita nih nang hidup nih nama rasa hidup tak dinding, makanya tak marbutah. Jadi jumrah itu menjadi jamarat bila sudah ditawakakan tuntung jadi jamarat itu kita sempurna. Sempurna karena jumrah asal katanya jamarat, menggawi jumrahnya tuntung disebut dengan jamaratnya itu. Nah sekarang kita memahami melontar ada 3 akabah, wusta dan ula. Coba kita pikirkan. Kan Nabi Adam itu kan ditinggalkan oleh Jibril. Dan jadi aja Jibril, Dam, aku buliklah. Ikam sudah bertamuan juga ada kawan sudah Hawa kan kawannya. Berangan-angan lah. Ujar si Jibril nih, jaga bahasa kita udah nikmati aja sudah tuh berduaan situ pengantin. Ayo hajar Adam, aku akan artinya bernikmat-nikmat, berangan-angan. Adam. Nah disitulah datangan akabah, datangan wusta, datangan ula. Tuh di situ mulainya. Sejak berangan-angan itulah muncul nang 3 ikung nih nah. Muncul nang 3 lalu rame. Wah rame ceritanya di situ. Bisikan. Kemudian ada sekarang yang merujuk atau mengatakan bahwasanya iblis dikeluarkan dari surga karena ia sombong. Nah sekarang kita bertakun, adakah iblis sudah di dalam surga pada waktu itu sehingga dikatakan iblis dikeluarkan dari neraka, dari surga? Berarti ada yang memasukkan iblis ke dalam surga atau iblis yang masuk ke dalam surga? Tuh harus dikoreksi kita bahasanya tuh. Tidak ada iblis berada di dalam surga, yang ada jin. Ketika jin membantah, maka sifat membantahnya itulah disebut dengan ablasa, dikeluarkanlah ia. Yang dikeluarkannya ini kada disebut jin lagi, disebut dengan iblis. Berarti sudah tak keluar disebut dengan iblis, sudah tak keluar pada surga ini disebut dengan iblis. Bukan iblis di situ, sama asalnya manusia. Si anu aja. Iba sudah dimasukkan ke dalam sel, pada mengiau lagi lawan si anu. Iyalah. Ini bubuhan mana aja? Bubuhan mangil aja. Padahal manusia toh. Sifat. Pinandui dahulu. Itu maksudnya. Maka apa? Yang mana yang akabah dapat sudah jawabannya. Akabah itu ingat. Ini wilayah akabah adalah faksilu wujuhakum. Itu akabah tuh wilayahnya. Nih wilayah kepala kita sebijian nih disebut dengan akabah, itu yang paling ganal. Sekarang di diri kita tuh yang paling ganal godaannya, yang paling menutupi adalah jiwa. Tuh jiwa kita akabah. Kopnya itu nah kalbu. Kalbu sebenarnya itu adalah nih jiwa. Kopnya itu noh.
itu melontar jumrah akabah, membuang semua aneh di diri manusia. Itu siapa yang memegang peranan? Bila jiwanya baik, bila inya kada baik tuh kada lawas tuh. Tuh, ya kan? Tuh akabah, itu jiwa. Nah sekarang coba kita pahami apa yang disebut jin, apa yang disebut syaitan, apa yang disebut iblis. Mana urutannya nang tiga nih? Karena ada akabah, ada wusta, dan ada ulah. Kita lihat dulu. Jin dulu Allah ciptakan. Sedekat-dekatnya makhluk dengan Allah adalah bangsa jin. Tapi ketika jin membantah disebut dengan ablasa atau iblis. Nah penandulah mana iblis sudah di antara yang tiga. Setelah jiwa kita adalah yang disebut berkenaan dengan jin, keluar pada jiwa atau bisikan-bisikan 47 berbisik, disebut dengan ablasa atau iblis. Iblis itulah yang disebut dengan wusta. Kemudian apa? Muncullah syaitan, disebut dengan ulah. Nah coba kita kenali orang yang berhubungan dengan bangsa jin adalah rata-rata orang berilmu, dukun. Jin adalah motor penggerak bagi seorang dukun. Artinya makanya harus dibedakan antara orang kerasukan dan orang kesurupan, itu beda. Kalau orang kerasukan itu daya khayalnya adalah tinggi. Tuh baca. Ia menghayalkan sesuatu kada kawa menggawi. Menghayalkan sesuatu kada kabul-kabul, kada laus kerasukan. Daya khayalnya tinggi. Itu. Tapi kalau kesurupan, ini kan ada pikiran. Tapi bah melihat orang sedih, umat juga sedih menangis. Padahal kan ada pikiran asalnya enjoy bahagia. Tapi kada kau melihat darah kada kawa. Melihat orang kerasukan, umat juga. Padahal kan ada pikirkan itu kesurupan. Perbedaannya di situ. Nah sekarang kita bedakan lagi. Jadi orang yang berilmu tuh kada mau kerasukan karena kawannya jin. Ini berkawan dengan jin. Kemudian setelah jin ada yang disebut dengan iblis. Bagaimana kita meminandui orang ini kerasukan atau kesurupan? Bila inya katuju membantah, itu temannya iblis. Coba aja. Jangan kena Muhammad syaitan nih aja. Pinandui dulu bila inya membantah tuh iblis. Pujian nang sikong jangan minum lah. Masih aja mau tuh iblis toh. Tapi imbas sudah minum mabuk itu ngarannya syaitan. Syaitan tuh pelakunya. Ketika sudah melakukan disebut dengan syaitan. Bilanya membantah jangan minum lah, terserah kowe. Jangan mencuri lah, terserah kowe, itu iblis. Tapi bila sudah ia lakukan bantahannya tadi disebut dengan syaitan. Inilah sebutannya ada pekerjaan syaitan. Bedakan itu. Jadi kesurupan dan kerasukan itu perbedaannya. Orang yang sering kerasukan daya khayal atau imajinasi itu mengarah kepada kejiwaan, dimasukilah oleh jin. Masukinya. Oh dibisiki. Jadi iblis ini tukang bisiki. Oh jadi iblis. Siapa tadi yang menagur ya? Jano hantam. Aduh ini aku minum dahulu aja iblis. Ya kan? Iblis sudah minum. Wah wani tampar aja setan. Tamparnya tuh. Itu yang pekerjaan setan. Itu tuh sistem kerja mereka. Jadi kita penandui dahulu. Lah kita melihat orang praktek ritual haji melontar jumrah. Bismillahi Allahu Akbar. Hakikatnya nang kita tahu waktu adalah syaitan. Samantara minal jinnati wan nas kada kita sadari bungkahan syaitannya ada di diri kita masih.
Padahal nang diperintahku tuh buang nang bungkahannya dahulu. Minal jinnati wan nas, buang dahulu itu. Ya kan? Jadi buang semua dulu. Melontar akabah jiwa kita. Melontar akabah, bersihkanlah jiwa kita dahulu. Bersihi dahulu atau melontar. Itu akabah. Karena itu yang paling besar. Makanya diulah Togo itu paling ganal. Cek. Artinya secara fakta alamiah dibikin Togo yang bernama Togo itu akabah paling ganal akabah tuh. Karena di diri kita tuh yang paling ganal adalah jiwa kita. Artinya yang paling berperan kejiwaan kita ini disebut dengan akabah. Itu dari hurufnya aja sudah ketahuan kita di diri kita. Kemudian melontar wusta nang paling panangah. Ini disebut dengan iblis. Kenapa? Syaitan tuh kada kawan apa-apa juga. Syaitan tuh menjaga hujungnya aja. Punya syaitan hantam. Aduan ya aku. Ya kan? Punya iblis menandak wani minum dahulu. Kan gitu maksudnya. Berarti iblis dahulu perannya inilah wusta. Tuh wusta. Jadi menandai dulu. Jadi wusta itu adalah bisikan-bisikan. Bisikan tipuan-tipuan. Tuh melempar, oh, bismillahi Allahu Akbar. Siapa yang kita buang? Kita akui. Terima. Biasa, adakah manusia di muka bumi yang kada pernah menerima bisikan wusta? Tuh, bisikan iblis. Alim kayak apa aja manusianya di muka bumi, semakin ganal bulang. Iblisnya kada seikung. Kada seikung itu iblisnya. Wah, bisikannya banyak. Maka bilainya sasahin ganal bulang tuh nang dibisikannya masalah agama. Itu agama pasti sesuai peran profesinya dihancurnya tuh. Wahai kiai, wah, ya kan, tubuhan bid'ah tuh di sana. Oh, tuh lain Ahlus Sunnah wal Jamaah, ujar iblis. Madatlah pian ya, coba pian buka di TV-nya ceramah aja bahasanya kayaknya itu salah tuh. Padahal terang, wah senang aja dah. Itu maksudnya, itu kerja iblis. Iblis itu bekerja sesuai profesi orang yang dirusaknya. Itu nang kita lempar, itu nang kita buang. Sifat itu tuh nah, sifat kita tuh tertipu dengan ilmu. Orang yang berharta digodanya juga. Apa digodanya? Banyak duit aja tuh, ada bah bisa 27 turunan, udah begini sana. Dan udah, apa ada yang macam kah? Tembak suruh upahakan. Bapak duit banyak. Tuh, iblis. Tapi prakteknya, nah ajar setan, ku hintip udah ngerakan, masuk sudah nih. Wah, masuk aja hanya setan berperan. Masuklah setan. Bergeraklah tangan mengambil pistol, dar timbang. Itu pekerjaan setan. Setan ampun gawinya, iblis menurunkan mandatnya, jin bungkahannya. Kerjaan. Ini santainya, busnya di atas. Jadi jin ini sebenarnya peran setelah iblis dan setan, ini bisa kada tahu jin ini. Kenapa? Contoh, kita bisa anak. Kalau pada rumah, tahulah kita apa yang diperbuatnya. Kada tahu lagi. Kita kada tahu. Itu maksudnya. Siapa yang berbuat? Apa yang diperbuat? Itu kita tahu. Sama. Inilah akhirnya menimbulkan sebutan ada jin Islam, jin kafir. Siapa nang mengislamkan jin? Siapa nang mengkafirkan jin? Yang mengkafirkan siapa? Yang mengislamkan siapa? Apa agamanya? Ini sudah parak benar, nur aja di bawah. Ketika hembusan muncul ledakan, dari ledakan itulah diambil dibuatlah jin. Mungkinlah nyoba buat ke nur ke bawah turun. Jin paraknya sudah. Makanya disebutkan di dalam sebuah redaksi itu ia adalah merupakan kesejukan. Jin itu dianggap
menganggap adalah yang di bawah ini adalah kesujukan baginya. Adanya air merupakan kesujukan bagiku. Ketika nur ini sudah memancar dengan 4 anasir, ya kan? Anasir pertama adalah apinya di atas. Ada udara, ada air, ada tanah. Dianggapnya yang 3 oleh jin ini adalah sesuatu yang menyejukkan baginya. Himung bandar jin. Kenapa ini himung? Ampih Tuhan, saya takuni aku. Tuh nang bertiga pulang. Angin, air, tanah. Urusi itu pulang. Tuhan ada juga Tuhan kesibukan. Maksudnya kalau kita analogikan. Itu dianggapnya itu. Kenapa? Nang bulik nang 3 kan nang bulik. Api mahadang aja mau bakar aja di situ. Bila angin, bila tak salah dibakar di situ. Ya kan? Tapi kan api ini kan kalau kada angin bisalah hidup. Berkobarlah. Tapi kan api bukan mati. Api itu kan sudah ada. Tapi ketika angin datang, ia akan membesar. Ia akan membesar. Itu maksudnya. Jadi itu kan parak benar sudah. Ya menghadang aja lah. Makanya di dalam sebuah perjanjian, kalau api yang memintakan, kan langsung sampai ke bawah. Apabila nang 3 anasir ini bermohon melewati api, melewati jin, pasti sampai dengan Tuhan. Tuh kabulkan. Tuhan tuh minta. Ini parah. Kabulain. Nah, di sini birokrasinya iblis dan syaitan inilah yang berkeliaran. Itu nang berkeliaran. Oh, berkeliaran. Ketika iblis dengan bisikan-bisikannya, ya kan, tagih, abah ini, wah, ada ditukarakan, wah, akhirnya terjadi kegalauan, depresi lah apa semuaan, akhirnya turun jin bebuat, bebuat. Lalu dikatakan jin kafir nang bebuat tadi, kan? Lalu bebuat. Jadi apa? Akhirnya jin diuntungkan juga. Sebenarnya jin semuaan, cuma kan pastikan berubah bentuk nih. Artinya ketika jin itu membantah, ia berubah. Bentuknya yang dirubah. Sekarang orang masuk tentara berubah tuh bentuknya. Gundul. Wah, apa-apakah dirubah? Awak. Wah, dirubah tuh. Tapi kada berubah total. Itu maksudnya sama aja jin itu berubah. Pindahlah. Nah inilah yang disebut dengan melontar, akabah, usta, dan ula. Kita kan bertanya, di mana melontarnya? Disebut dengan Musdalifah, di tepian pas berbatasan dengan Mina. Disitulah melontar. Jadi masuk wilayah Musdalifah sebenarnya masih itu, tapi karena perluasan. Sekarang memang tenda-tenda sudah diluaskan itu tenda-tenda. Jadi Mina dan Musdalifah. Kenapa diletakkan di Musdalifah di perbatasan? Mina tempat mengalirnya darah. Berarti di mana tempat mengalirnya darah? Maka urusan yang 3 tidak termasuk kepada wilayah Mina. Karena diharuskan itu. Karena bila masuk ke wilayah Mina kepada huruf mimnya, berarti masuk ke dalam jiwa. Itu masuk ke dalam situ. Urutannya, apakah di antara yang 3, tugu nih. Kalau sekarang itu dari gambar lah. Itu kan tugu batu yang disusun semacam marmer lah. Kayak keramik-keramik bagus, kotak-kotak, bentuknya bagus tuh. Jadi di bawahnya itu sudah ada lubang-lubang. Bila batu ditawakakan ke situ, ia turun. Batu numpuk situ. Nah, kita lebih bagusnya, karena begitu ini kita uraikan. Kalau kita sendiri sudahlah melakukan dengan orang yang sudah haji-haji itu sudah ada orientasi, sudah ada melakukan studi banding dengan orang yang sudah haji. Belum menemukan satu pun yang memahami melontar akabah, usta, dan ulan.
Semua berhakikat tugu, itulah yang disebut dengan syaitan. Berhakikat. Nah, sekarang setelah kita pahami, yang kita lempar itu kan pertama awal-awal kesombongan itu terjadi pada diri kita. Awal-awal kesombongan. Tapi sifat sombongnya itulah yang disebut dengan ablasa atau disebut dengan iblis. Sifat sombongnya itu. Nah, itu yang kita buang. Tuh. Berarti melempar akabah, pertama sifat apa yang dibuang tuh? Karena terjadinya sifat yang disebutkan adalah kesombongan itu. Dengan sombong ia akan memperbanyak sifat-sifat yang lain. Jahilnya ada di situ. Dan riaknya ada di situ. Semuanya ada di situ. Semua. Nah, secara ritual haji kadakawa melontar. Berarti darahnya kotor. Ya? Karena kadakawa melontar, darahnya kotor. Inilah bayar dam, menyembelih hewan korban. Di mana mengalirkannya? Disebut dengan minah. Kira-kira kalau sudah huruf mim, huruf nun, nah ada dua huruf. Fatihah 7 ayat berakhir dengan 2 huruf mim dan nun. Alirkanlah darah. Alirkanlah. Karena syaitan masuk mengikuti di aliran darah di dalam tubuh manusia. Mengalirkan di tempat di 2 huruf ini. Mim adalah jiwa kita. Nah, ini anak berkorban mulai mana berangkat? Mulai mengalirkan darah di dalam jiwa, keinginan kita. Jiwa kita boleh kada kita berkorban dah. Di sini mulai mengalirkan darah. Maka kita berkorban itu tujuannya ini mengalirkan darah itu menggugurkan sama dengan melontar. Sama. Jadi tujuan kita berkorban itu kada ada yang lain, bila sudah disembelih darahnya mengalir. Selesai. Masalah setelah darah mengalir itu masalah daging mendaging, tulang belulang aja lagi. Bila sudah ini dilakukan, wajar aja tertipu pulang kita di sini kayaknya. Tertipu dengan daging, tertipu dengan batisnya, tertipu dengan kepalanya. Muncul pulang hawa nafsu. Ibu sudah menyembelih, muncul pulang hawa nafsu. Bebulik pulang kepada Musdalifah. Kan kita di Mina sudah berhasil. Bebulik ke Musdalifah. Aku duit banyak. Uyuh becari. Masa separapat aja dagingnya. Tuh. Ayo. Tapi kan hukum. Ya. Bebuliklah ke hukum. Justru hukum itulah yang menimbulkan hawa nafsu. Bagi kita, karena ada landasan hukum, lalulah tagih benar. Kan hukum tuh, kada salah juga aku kan hukum. Iya, itu hukum. Salahnya itu memaksa. Ya kan? Salahnya itu memaksa. Ada aturannya, dagingnya sudah sepertiga. Ya kan? Sudah ada aturan ini memaksa. Wah, memaksa. Belum tuntung berbagi. Belum, sabar dulu. Jangan berbulik. Musdalifah ini adalah sama dengan ilmu. Di dalam ilmu ada adab. Ya kan? Di dalam ilmu ada adab. Musdalifah itu adalah yang menghantarkan kita itu, atau yang menghantarkan jahirnya kita itu kepada batin, menyampaikan itu.
Makanya antara Makkah dan Mina ada Musdalifah, antara hati dan jiwa. Coba lihat, hati dan jiwa. Ini Musdalifah yang antara. Bila Musdalifah kadada, ilmunya kadada. Ayo bilanya tekana hendak berpikir panjang, jiwanya juga jauh, utaknya juga kalau jangan kayak itu berpikir. Jelas. Bila sudah tekana nang baik atau tanah nang buruk, dasar perhatian sidin baik. Adalah mengatakan dasar jiwa sidin pang nang baik adalah Mina dan Makkah. Rasakan kita. Nikmatnya korban itu ada lepas daripada 7 ayat Fatihah. Dimulai dari huruf mim. Cek. Alirkanlah darah. Kenapa disebut Mina? Aliran darah. Ya, aliran darah. Ketika darah mengalir disebut jiwa. Nun ini apa? Ketika Rahman, sifat Rahman menuju Rahim. Nih, asalnya ini Rahman menuju Rahim. Menghasilkan atau berbentuk huruf mim. Tuh, asal muasal. Sekarang ini kita korban, karena harus kaitkan. Apa yang disebut dengan Rahman? Dan Rahman itu kadada istilah aku engkau. Kenapa? Semuanya adalah aku. Semuaan itu Rahman. Dari mana? Kalau Allah bersifat kada Rahman, ya, bagaimana dengan orang yang bukan Islam? Bagaimana kira-kira? Dijamin Allah lah rezekinya. Maka apa? Orang yang berkorban yang pertama sifat Rahman. Kenapa? Makanya ditafsirkan korban itu adalah dalam rangka sama aja korban inilah akikah. Pokoknya bilanya penyembelihan hewan itu kalau orang berakikah dalam rangka mensyukuri, berbagi, mengasih-ngasihkan daging-daging itu wujud daripada artinya menyambung silaturahim. Lalu ke sini. Itu orang ceramah tuh akan mengadakan kalimat-kalimat itu dari segi bahasa. Nah, kalau kita kada dari segi huruf, Rahman Rahim ini, Rahman Mi'raj menuju Rahim membentuk huruf mim. Berbentuk huruf mim. Berbentuk jiwa. Kenapa? Ketika Rahman menuju, nih jalannya Rahman dan Rahim ini membentuk kepada huruf mim. Berbentuk. Kenapa? Ketika ini bersatu kan menjadi jiwa. Napas roh jadi jiwa. Kemudian setelah ini bertemu, titik rahim pun akan mengadakan titik balik. Akan mengadakan titik balik. Sekarang rasakan itu. Nang sudah berkeluarga ada titik balik kada? Maulah Rahman yang menyemburkan kepada Rahim, Rahim kada mau menyemburkan mulai jadi. Ilmu kedokteran buktikan. Itu maksudnya. Jadi ada titik balasan. Maka Rahim pun akan membalik. Membaliknya Rahim kepada Rahman inilah membentuk kepada huruf nun. Ini berbalik di situ. Ilmu kedokteran kadang akan lapas. Makanya dalam dokter kandungan pun harus memahami ini. Ini titik. Kalau dari ilmu hurufnya, perjalanan Rahman ke Rahim membentuk huruf mim. Ketika Rahman sudah menemui Rahim, Rahim mengadakan titik balik. Inilah kepada huruf nun. Nah, untuk mudah memahaminya ini, kalau di dalam ilmu kandungan itu saling berbalas. Kan pasti berbalas toh. Hubungan suami istri kan pasti saling berbalas. Disebut dengan
Inilah minah. Maka mengalirkan darah terjadinya Rahman dan Rahim. Sekarang kita mengalirkan darah itu kan berkorban terjadinya adanya apa? Tuh di situ. Ini nyaman kita nih. Nikmat berkorban jadinya. Apakah korban menjadikan jiwa seseorang itu tenang atau kada? Karena apapun yang kita kerjakan di dalam Islam yang disebut dengan ibadah harus menjadikan mutmainah. Karena itu tiket akhir kita kembali dengan mutmainah, jiwa-jiwa yang tenang. Sekarang korban menjadikankah tenang bagi jiwa kita? Kita yang menjalani itu. Jadi dasar korban itu adalah mengalirkan darah awal-awal jiwa kita dahulu. Barasihi dahulu. Kenapa kita berkorban juga di sini? Tuh, kita berada yang disebut dengan wukuf. Kenapa kita disebut dengan wukuf? Karena kita sudah bertemu apa yang bertemu? Tujibul badan sampai kepada sirul anna, disitulah wukuf. Bila sudah sirul ana itu wukuf, kita bertahan di situ. Maka apapun yang dilakukan jangan ada lagi Musdalifah. Nah sekarang yang ada di Musdalifah, sekarang kita di sini kada ada Musdalifahnya. Orang yang dirinya berada di Musdalifah, batin zahirnya berada keduanya di pada tempat yang disebutkan dengan rujukan keilmuannya. Ia harus sempurnakan dengan 7 batu. Kita ini kada berada yang disebut dengan penamaan tempatnya. Artinya penamaan tempat dengan jahirnya tempat itu. Cuma kita akan nih Musdalifah ini sudah kita lenyapkan. Ada keinginan di situ, lenyap, ada lagi sudah. Kalau sudah lenyap, tidak ada lagi yang diri kita. Menghantarkan bila sudah dikucurkan darahnya, nih dari mim, Pak, dikucurkan darahnya. Titik balik darah yang disembelih itulah kalau secara hukum berapa juta malaikat tuh disebutkan. Ya, mengalirnya darah itu. Titik baliknya setelah darah dikucurkan, ia berada pada huruf nun. Rasakan kita apabila sudah berada pada huruf nun, fasalli, sholatlah. Hanyar kawa bertemuan lawan aku. Kalau sudah ada titik baliknya tuh. Coba. Ketika Rahman dan Rahim, Rahman ini kita menyerang Rahim, dar keluar. Ya kan? Kemudian Rahim menyerang, dar keluar. Keluarnya Alastu birabbikum. Maka ketika darah dialirkan, Bismillahi Allahu Akbar, Alastu birabbikum. Dengarkan itu. Itu hakikatnya itu. Terasa ketika darah dikucurkan tuh, Alastu birabbikum. Apa yang kita saksikan ketika darah mengalir? Bala syahidna. Itu. Karena ini titik balik ternyata. Ada titik balik ke situ. Jadi makanya, wahai Fatimah, keluar, saksikan. Saksikan hingga hewan ini dikucurkan darahnya. Ternyata hakikat di dalamnya adalah ketika kita menyaksikan darah itu mengucur, hati kita menjawab, jiwa kita ini yang menjawab, bala syahidna. Itu titik balik. Nah sekarang selama ini mungkin
Di tahun ini kita menjelaskan seperti ini. Adakah lagi penjelasan yang lain? Itu akan berkembang kepada sebutan apa yang akan kita bahas. Karena dahulu ketika kita membahas kurban itu terpaku atau karena khusus kurban, maka yang kita bahas adalah qaf, ra, ba, dan nun. Tapi ketika kita membahas tentang aliran darah yang disebut dengan mina, ternyata tidak cukup hanya kita membahas pada kalimat kurban. Mina lebih ke dalam. Di mana terjadinya alastu birabikum bala syahidna, terjadinya titik baliknya itu. Kembalikan ke sejarah Ismail dan Ibrahim. Sudah siapkah? Siap. Kencangkan ikatannya. Jangan sampai darah ini mengenai jubah. Harus mengalir ke bawah. Kenapa? Itulah persaksian. Makanya ketika darah mengalir, sampai mengalir, titik baliknya ini berada pada huruf nun, alastu birabikum di sini. Ya kan? Inilah yang disebut dengan hanifah. Itu yang disebut dengan hanifah. Apa maksudnya hanifah? Ketika persaksiannya itu sampai sudah, ternyata proses ketika ini kembalilah nih. Fa ini adalah pengembalian kepada dia. Pak ini kan aku proses. Kan kita sudah berada di sini ketika darah mengucur, titik rahim membalik ada di sini. Alastu birabikum bala syahidna. Mudah kada buliknya proses selanjutnya coba. Ketika darah itu sudah disemburkan, air mani sudah disemburkan, Allah proses menjadi kulit, ya, menjadi hati, daging dan sebagainya. Sekarang ketika darah kita kucurkan secara korban penyembelihan hewan, hanifah, Allah proses karena ini lebih dekat. Apa tujuannya lagi? Kalau sudah hanifah ini apa lagi? Tuh hanifah. Kalau selama ini mungkin kita masih pada tingkat muslimah. Ya kan, kita berkorban pada tingkat muslimah. Bila tingkat pada muslimah itu masih memakai musdalifah, kita masih berada di jadi harus membuang musdalifah. Adakah orang yang berada di tingkat hanifah ini yang menjalani proses yang disebut nantinya dengan hisab? Kada ada lagi nih. Sudah berada di huruf nun apa yang dihisab? Itulah hanifah. Makanya inilah kembali kepada Ibrahim. Kita Allahu Akbar akan menyebutkan kalimat hanifah. Tapi kita munafik dalam berkorban. Kenapa aja berkorban? Apa sih tujuan kita berkorban sekarang? Kita bersihkan. Tujuan kita berkorban itu apa? Itu kita bersihkan sekarang. Kenapa? Persaksian itu. Ismail mempersaksikan dirinya ketika dikucurkan darah setelah ditukar. Coba kita rasakan. Ketika Ismail sudah dibentangkan, tuh kemana buliknya Ismail? Bukankah hanifah? Langsung ditarik Tuhan. Ya, ya Tuhan nafsul mutmainah irzi'i ila rabbiki. Langsung ditarik bulik. Diganti dengan, jika bahasa kita ini diganti dengan sapi. Mengucurlah darah sapi, itulah ya Pak. Menyaksikan Ismail, menyaksikan ketika ditukar, langsung Ismail bala syahidna, bertamuan langsung Ismail. Inilah nikmatnya ketika kita melakukan baik ritual haji kemudian ritual kurban. Nikmat. Kenapa? Kita dihantarkan nantinya
Darah yang mengucur itulah itu darah. Makanya tujuan itu sebenarnya mengalirkan darah selesai. Maka perkara-perkara daging itu perkara-perkara hukum sudah. Perkara hukum. Cukup kita mengalirkan darah. Hadis Nabi jelas. Syaitan mengalir di dalam darah. Ini jamarat buang semua. Setelah dibuang, barulah kita pinandu. Apabila kada melontar jumrah, ya, maka kita melakukan mengalirkan darah hanya pinandu itu maksudnya. Tapi karena penyembelihan tidak dipahami, pasti kada pinandu tarus 10 ikung kah bakurban kada kawa bala syahidna kena ujung-ujungnya berada di muslimah tarus. Kan dua aja bagus saja jawaban di muslimah. Mun hendak bertamuan lawan Nabi Muhammad. Bila hendak bertamuan lawan Nabi Muhammad, tuju kena sebelah kiri. Ya kan? Nah, sekarang orang yang berkorban ada yang kada berkorban. Karena ini memang sudah dibahas. Kan Nabi sudah mengorbankan. Tapi kan ada perintah, ada kemampuan. Kalau secara fikih baik kemampuan secara ekonomi. Menghitung kemampuan ekonomi itu kan kita ragamnya banyak tuh. Ya kan? Karena ini menyangkut aspek-aspek kehidupan sudah kita seorang lah yang menghitung. Kan nanti syafaat Nabi jar ada aja. Syafaat Nabi itu bagi yang banyak dosanya. Itu syafaat Nabi. Bagi yang banyak dosanya. Nah sekarang kita pahami bagi banyak dosanya, bagi yang kada mengenal dengan Tuhan. Beda kada. Sekarang begini, kita pinandui dahulu kira-kira syafaat itu tepat kada untuk kita atau bagi yang menganggap, ya kan, bagi yang menganggap hanya umat Nabi Muhammad. Nah sekarang kita perbandingkan. Si A ini sekolah, dia turun ke sekolahan, ulangan, hasilnya 0, ya kan, ilmunya kada, tidak berilmu. Kemudian si B berilmu, tapi inya kada turun sekolah. Nah, ada sekarang gini, si A ini ada ilmunya, ia turun sekolah. Si A ini kada ada ilmunya, turun sekolah rajin. Ulangan dapat 0. Dan kemudian si B ilmu ada, pintar orangnya, tapi bolos. Kira-kira nih, ini kita hukum dunia aja. Bila kada sekolah apa akibatnya biasanya di sekolahan besoknya? 2 jam berdirilah, disebut dengan di Jaka Bahari apa, disatrap kah? Diajab. Nah ini hasilnya adalah ajab. Nah kita perbandingkan. Si A ini ilmunya kadada, tambah yang terus hasilnya 0. Nya kada ilmu. Ada si B ini ilmunya ada, sambahyang kada mau. Ayo. Nah. Ayo perbandingan mana? Tadi kita akan mendapatkan yang disebut dengan syafaat yang diberikan kepada 2 orang ini, kira-kira yang mana yang syafaat ada? Artinya yang di atas ini inya kada mendapat apa-apa. Ya jadi Nabi banyak kena umatku sambahyang harusnya kada berilmu, catatannya kada ada. Nih, ini kita nangku syafaatin nah. Nih. Kenapa? Katanya kada ada ilmu. Tak ancamlah inya dengan neraka wail. Ini nang sambayang. Amun nang kada ini berilmu tapi kada sambayang nih ajab aja. Ujian Nabi udah tepatnya sudah ada. Kada perlu lagi disapati nih. Orang nang kada sambayang kada menamui Tuhan, aku aja menamui lawan Tuhan. Nih itu maksudnya pantas di mana syafaat itu ada kira-kira. Sama tuh. Kita perbandingkan kenapa?
Kan orang mengharap syafaat. Mana yang pantas menerima syafaat? Syafaat diperuntukkan adalah nih. Di sini karena syafaatnya. Mau sudah gambar ini, berarti kan dosa lagi pengajian belajar. Kan ada aja syafaat. Kadang kalau beda taliong benar ya di situ karena kan orangnya banyak. Kadang langsung masuk kah? Ada jalan yang mudah. Kan gitu maksudnya. Nah, jadi kita simpulkan jam tanggal 11. Jadi kita sebenarnya ini kita berluncat-luncat lah karena ini mendekati penyembelihan dan hari ini malam terakhir di penghujung Idul Kurban dahulu. Setelahnya baru kita sambung. Makanya kita balap-balap sedikit, kita akan kepada penyembelihan. Nanti kita akan bahas ulang. Karena kita akan membahas lebih rinci tentang Musdalifah. Karena di Musdalifah ini ya kan ada terjadi 3 Akabah, Wusta dan Ula. Itu sekilas saja kita. Sekilas akan memahami karena Akabah tuh ada perjanjian 1 dan 2, ada perjanjian situ. Makanya ada perjanjian jin dan Allah, ada perjanjian 1 dan 2. Nanti akan kita rangkaikan itu. Cuma kita harus apa yang kita hadapi ini kita menuju kesempurnaan. Ya setidaknya kan harapannya seperti itu. Nah, jadi kita bahas bahwasanya orang yang wukuf adalah rukun. Maksudnya rukun diri. Ya, rukun diri yang disebut orang tuh hidup, yang disebut orang tuh ada. Al-Quran kan sempurnakan hajimu, sempurnakan hidupmu, sempurnakan cara hidupmu supaya itu sempurna. Nih adalah wukuf. Maka orang yang sudah berada pada alam nur, pada nurnya, wajib baginya membersihkan. Artinya menanggalkan sifat-sifat jin, sifat-sifat iblis, sifat-sifat syaitan, wajib baginya. Orang yang merasa sudah berada keilmuannya di sini, wajib tinggalkan tuh makhluk unang 3. Wajib tinggalkan itu. Itu maksudnya. Ya? Nah, kemudian jumrah dan jamarat bedanya. Jumrah itu adalah syariatnya. Ya kan, ini syariatnya. Oh, ini syariat nih, melontar jumrah. Bersih karena lemparannya itu paham maksudnya. Jamarat orangnya. Pelakunya disebut dengan kembali kepada kesempurnaan. Kemudian pelakuan setelah wukuf, ia wajib bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah. Sama malam juga tetap bermalam. Bilangnya bermalam pasti malam, ada mungkin siang. Namanya juga bermalam. Kenapa harus malam? Nih, karena ini menyangkut syariat masih fikihnya bermalam tuh bertempat. Artinya kita tuh bermalam tuh menuju, berarti kita memegang diri kita ini dahulu. Diri kita yang menjahir ini nah. Kita hantar kemana? Mina menghantar kepada jiwa dan bulik kepada nur kita. Tatap bulik kita di situ. Itu maksudnya. Maka tujuan mengalirkan darah dahulu itu belum ada Mina. Belum. Awal-awal kak siapa nang maulah ngaran-ngaran di muka bumi ini? Ya, timbah dicipta Adam, siapa namanya Adam pada waktu itu? Kan Adam seorangan. Adalah yang mengarani Adam. Kan ada yang mengarani Adam. Siapa yang menyebut? Yang menyebut Hawa siapa? Kan ada juga. Pulang ngalih mencari siapa yang menyebut awal-awal Adam. Jaka bahasa kita namanya lalakian siapa? Namanya bibinian siapa? Tari. Ketika pertemuan itulah tuh awal-awal pertemuan. Lain kah? Ya kan gitu maksudnya. Jaka anda kan bingung. Seikong di dada nang muncung, seikong di bawah. Bingung nih. Oh ini lelakian. Oh berarti bibinian kan baulah cerita lahnya bubuhannya berdua tuh. Baulah cerita mengarang cerita itu semua. Nah mulai itulah muncullah penamaan. Yang sebutannya muncul penamaan. Tapi apa? Di Lauh Mahfuz sudah ada Adam dan Hawa. Artinya mengambil papan namanya nang dia ada pasang sini.
Kan sudah ada, papan nama tuh sudah ada. Tinggal menjemput, Anda sini, aku sudah wukuf. Ya kan? Cari mana papan wukuf? Oh, Arafah. Udah, tuh anak ibaratnya. Tidak ada sebutan dan penamaan pada waktu itu secara jahir. Tidak ada penamaan. Maka penamaan kalau diadakan berdahulu, contohnya ialah nama itu sudah diadakan berdahulu, caritanya badudi, pengalih beulah kisah dengan nama itu coba aja pian tulak ke berabai. Nah, merasa akan jadi orang berabai pak kada kawa. Tapi orang berangkat dulu ke suatu tempat, berperilaku sekehendak macam-macam, ada lagi orangnya. Maka apa? Tempat itu akan menjadi nama pelaku orang tadi tuh. Mudah jadinya. Jadi ceritalah dahulu. Kejadian dahulu. Allah menjadikan peristiwa di muka bumi ini, inilah menjadikan penamaan-penamaan. Contohnya Muhammad. Penamaan Muhammad itu kan karena adanya batang tubuh. Diberi penamaan Muhammad. Sampai kita wayah ini aja sama. Nama kampung apa aja pasti di situ tuh ada sejarah tentang penamaan sebuah kampung. Ya kan, gang kah apakah. Nah maka bersihkanlah, sempurnakanlah tahun ini korban kita. Ya kan, berapapun nilainya, kemampuan kita seberapapun itulah korban kita. Ada mau sama, karena keekonomian itu beda-beda. Amun disamakan besaran korbannya, berarti ekonomi itu Tuhan harus meratakan juga. Ya, ini ekonomi itu kada sama. Inilah yang harus kita pahami lagi. Jadi korban seseorang itu adalah bagaimana Allah memberikan rezeki yang besar. Biar Tuhan amun hendak bulik lawan aku, wani kadenya berkorban. Padahal dengan hartanya aja tuh, aku mengharap inya bulik lawan aku kada dengan nyawanya dahulu. Kenapa? Kalau inya mengorbankan nyawanya untuk menemui aku, nyawa itu kan ampunku. Ya kan? Itu buruk sikuan ngarannya. Ya. Nang aku julungi itu nah. Biar Tuhan wani kata anak sampai lawan aku tuh nawan aku julungnya itu wani kata hendak haji wani kada bakurban bedulu bayar bedahulu sator bedahulu kaina mas sudah sampai ku ganti kan kayak itu maksudnya itu. Nah, sekarang ada perihal yang harus kita sampaikan, misalnya karena memang ada pertanyaan, bagaimana orang yang memiliki hutang bolehkah berkorban? Ya, sekarang berkorban itu berapa gerang duitnya? Hutangnya berapa? Misalnya hutang 10 juta. Nih, hutang 10 juta. Kalau hanya pertanyaannya bila isi hutang, utamakan hutang, jangan berkorban dahulu. Tahun ini ternyata ada isi hutang 10 juta. Baduit 1 juta. Lunas lah nah 10 juta ini amun dibayarkan. Kada lunas. Amun mahadang lunas nang 10 juta, apakah kita masih hidup setelah tanggal 17? Itu maksudnya. Misalnya 500 bayarkan ke hutang. Aku aja kada hendak nambah cicil, aku nak sekaligus, amun anak sekaligus lunas kaina ya, aku duitnya kada ada. Nah kaina berarti kalau kaina, amun sudah kaina, aku korban lagi. Bapak kata kali kita berpikir. Itu maksudnya, karena memang ada pertanyaan, bolehkah berkorban sementara hutang ada? Baca dulu peristiwa hutangnya, coba lihat antara Makkah dan Arafah ada Musdalifah dan Mina. Dibaca dahulu, perjalankan dahulu. Apakah ada sampai-sampai kayaknya? Ujar Tuhan, nih, dengan cara sembahyang kadakawa boleh kelawan aku. Dengan cara puasa kadakawa juga boleh. Dengan cara zakat kadakawa juga boleh. Ya kan?
dengan cara haji kada ada panggilannya inya korban. Amun sudah habis kurban dengan cara apa lagi kita boleh? Dengan cara apa kita balik lagi nih? Sudah korban habis sudah. Kenapa? Karena korban sejarah pendahulunya Islam. Nah, korban pendahuluan jalan cara bulik itu korban, bukan sembahyang. Sembahyang tuh bedudi. Kenapa di rukun 5 haji paling bedudi, korban paling bedudi? Karena Allah hendak mengenalkan dahulu sebelum berkorban. Amun langsung ke Nabi Ibrahim kadang mampunya. Dengan cara sembahyang dahulu, dengan cara puasa dahulu, ya kan? Zakat dahulu. Kamu sudah habis keempatnya ini, parai keempatnya, nang kelima parai pulang. Dah tunggui. Nih nomor 2 sama kayak orang kada sekolah. Membolos jadinya. Kita dilahirkan diadakan ke bumi, ada disuruh membolos, disuruh maafsin terus, maafsin dengan cara sembahyang, dengan cara puasa, dengan cara zakat, dengan cara haji atau dengan cara ini kita maafsin kehadiran kita. Mun kadang hadirnya keempatnya apalagi 5 lawan sadat. Artinya menyaksikan sudah kada ajar Tuhan ini. Mana mui kada juga dengan cara sembahyang, ya kan? Ya. Betetapas kada juga dirinya sudah kotor bandar kada mau puasa. Hartanya nang kujulungi kada mau juga diangso dipublika kada baku julung kada bangso langso tuh hager pas terus warung pas. Duh, akhirnya apa? Apalagi kita. Itulah maksudnya. Jadi kita bersihkan semuanya. Ingat, ketika darah mengucur, alastu birobikum bala syahidna. Saksikan ketika penyembelihan itu bila sudah darah mengucur, fasolli nih proses temui aku bala syahidna, persaksikan. Disinilah beda pulang nih, ada nang sembahyang, ada nang ada, ya kan? Makanya begitu kita penyembelihan, kenapa sholat orang imba sudah tawaf ada yang disebut dengan sholat sunat tawaf. Ketika orang sudah berbasuh-basuh, bebersih, diperintahkan ini ampun siapa? Itu maksudnya. Jadi kalau ada perbedaan hukum, kita mengembalikan ke cerita awal. Karena setelah darah itu dikucurkan, setelah semburan, titik balik rahim menuju rahmannya itulah bala syahidnanya kita di situ. Itu kenikmatan kita berkorban luar biasa. Makanya korban 500 saja tawa pian sampai kada tuh cicit niatnya seberataan sudah keluarga habis seberataan. Kurang apa lagi kita? Ya kan? Jangan menghitung rupiah. Rupiah kada ada apa-apanya dengan kucuran darah. Darah tuh paling adalah selitar kada sampai mungkin. Ya, dibanyakan selitar darah. Kalau dihitung jahirnya darah, apa mampu menghantarkan manusia yang banyak nih ke hadapan Tuhan? Pada mampu. Darah itu simbolisasi ketika Ismail ditukar. Ismail itu kan bulik, dijemput, itu maksudnya ketika kucuran darah itu sampai. Bila sudah disembelih digantal oleh Ibrahim, titik banyu itu, nah itulah sampai dah. Makanya kan ketika sudah mata parang itu sudah di kulit, bayangkan di situ. Ibaratnya tidak sampai 1 detik. Seketika itu yang dilihat masih Ismail, ya seketika. Tapi begitu sudah mengucur darah itu sudah tertukar. Seketika. Itulah sampai sudah, artinya Ibrahim itu bujur-bujur belapas sudah. Ismail pun pakinya Ismail. Kira-kira barat Ismail kah, barat Ibrahim kan nang belapas? Aku nang menyembelih nyaman. Coba nang disembelih. Ya bayangkan. Tuh. Itu maksudnya. Jadi kita pada malam hari ini
sedikit atau sekilas. Kita sebut sekilas karena kita tidak menyempurnakan penjelasan tentang peristiwa pelontaran jumrah. Kita hanya menjelaskan secara sekilas. Di sini tadi kita menjelaskan bahwasanya titik Rahman itu ketika menuju titik Rahim bersama menuju hati atau gaba-gaba disebut dengan Lauhil Mahfuz karena memang wadah pencatatan situ maksudnya. Nah, sedikit saja karena ini kita tadi membicarakan Mina dan ini titik Rahman dan titik Rahim, maka sedikit kita bahas lagi cuplikan aja, cuplikan. Setelah ini selesai kita tawaf. Ya kan, kita tawaf. Nanti kita setelah berkorban melakukan sholat pasal. Pasal itu pengakuan, persaksian. Alastu birabiku. Maka diperintahkan lagi dengan sebutan tawaf wada. Kalau sebutannya tawaf perpisahan karena sudah bertamu. Apa nang kita pisah coba? Amun sudah bertamu dengan Tuhan, siapa nang kita tinggalkan adalah dunia. Dunia. Itu maksudnya, itu lapas sudah. Kita akan melakukan tawaf wada dengan mengelilingi Ka'bah. Dengan mengelilingi Ka'bah. Nah, Ka'bah yang pertama yang kita keliling itu, yang kita ingat itu, coba ditanai kena telapak tangan kamu ke lubang hidung. Itu awal kiblat kita nang asal. Coba orang tuh janak guring digarak kada mau no aja. Kenapa saya jauh masih? Itu kiblat yang disebut dengan Baitul Muqaddis. Itu arah kita pertama. Tujuan kita artinya setelah kita sholat di dalam kurban, kita membersihi napas kita. Kita menuju arah. Semuanya terlaksana karena nih kiblat kita disebut dengan Baitul Muqaddas ini dulu. Nah itu asal-asalnya yang aslinya tuh disebut dengan Baitul Muqaddas itu nantinya. Jadi kita menuju siapa yang Baitul Muqaddas ini kan tandanya inilah yang disebut dengan Rasul, napasnya tuh. Nah disinilah keluar tembuskan dirinya. Makanya kiblat awal tuh disebut dengan Baitul Muqaddas. Angin, napas. Uja masih hidup. Mengetahui orang hidup atau kada lihat aja no, jadi tanah dulu. Bila sudah apa hanya memecik ke sini gerakannya. Nah, nadi ya disebut, ya kan? Kemudian bila inya sudah ke Baitul Muqaddas, nah apa lagi? Lihat orang hendak boleh kemana lagi? No aja. Yalah. Nih mata lihatin aja. Siapa nang melihat diri kita nang bulik yang sebenarnya. Itulah yang disebut dengan Baitul Makmur. Itu mata kita. Itu kan. Jadi mata kita inilah yang disebut dengan Baitul Makmur. Amun kada melihat pak ada makmur kada. Coba melihat orang lo makmurnya lah ikam hanya melihat, coba kada melihat. Di mana Baitul Muqaddas di dalam diri? Nah, andak tangan di sini. Nah, tuh. Di mana Baitul Makmur? Tuh, tutup mata, hilang, kada makmur lagi dah. Tuh di situ. Hanya kita merujuk kepada hati. Bila sudah sampai ke hati itu, hati terakhir kiblat kita. Kenapa? Karena tertumpu kepada hati sekarang. Ka'bah terakhir adalah hati, itulah lapisan kita. Setelah sampai pada hati atau disebut dengan tawaf wada. Kita ada tawaf wada, ada tawaf kudum sebenarnya. Tapi kita menjelaskan maknanya dulu kan. Bukan kita menyebutkan wadanya, tapi tawafnya. Pada kalimat tawafnya kita mengenalkan hati kita. Ya kan? Artinya sebut dengan Baitul Makmur, Baitul Muqaddas dan Baitullah. 3. Kita mengenalkan itu. Itulah yang kita
kita kelilingi. Kita kelilingi itu artinya kita pelajari, kita pahami tentang hati. Setelah itu barulah sa'i. Kita cuplikan aja, kita sempurnakan semua dulu. Dan di akhir penjelasannya urainya belakangan. Karena ini agar sempurna kurban kita. Jadi setelah berkorban, sholat, pasolli, dah berarti napas kita inilah kita sudah menuju kepada arah memulihkan napas kita. Baitul Maqdis arah. Kemudian Baitul Maqmur mata kita melihat semua. Kita melihat semua, kita gunakan apa semua tujuan korban kita tuh semua. Kemudian hati kita bersih, tiga bait ini sudah bersih. Kemudian sa'i. Maksud saya itu apa? Syafa dan marwah. Syafa itu adalah meyakini. Marwah itu apa? Jiwa kita. Yakin sudah jiwa kita bersih. Tuh. Syafa dan marwah. Kita meyakini. Syafa itu adalah meyakini kejiwaan kita. Kenapa? Karena sudah kita melihat tahapan-tahapan pembersihan kehimungan kita. Nah, lari-lari kecil. Ketika akan-akan tuh bilanya diberi himung kada nah. Yalah. Akan-akan tuh bilanya tambung, ambung. Noh, tuh kita kehimungan. Sekali nang tuh hagen kehimungan juga nah, sapa ka marwah nah. Tuh. Ya kan? 3,5 apa tuh jadi. Sapa dan jadi lari-lari kecil. Sa'i itu menunjukkan diri. Artinya sa'i diri, kemudian ain itu adalah ilmu. Maka lari-lari kecil itu sa'i keilmuan kita sudah kita ketahui semua tentang diri kita. Diri sudah mengetahui, ya kan? Disebut dengan sa'i. Itulah kebahagiaan kita. Setelah apa? Potong rambut, tahallul. Apa maksudnya tahallul? Apakah harus bergunting? Ada. Maka potong rambut atau tahallul lah. Tadi nang semua nang sudah kita buang, nang kita ingat tadi sudah jika ditatak salaju tuh kayak apa hakikat kita itu sudah adalah rambut yang sudah ditatak, awalah dipulihkan lagi, setelah sudah selesai habis tertib lah sudah. Tuh artinya sekilas rincian tentang bab haji dengan korban karena memang ada pertalian di sana. Kada bisa itu difungsikan. Mungkin sampai di sini kita uraian di malam hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.